Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini kita bisa lanjut pada pembahasan kita sebelumnya yang berkaitan tentang mubtada yang terambil ya dari isim yang beralif lam, khusus dalam kategori jamak berakal. Insya Allah pada kesempatan ini kita tetap lanjut pada pembahasan khususnya masih tetap dengan kategori mubtada, cuman perbedaannya yang selanjutnya adalah pembahasan kita selanjutnya adalah al-mubtada al-mu'allif bil alif wal lam min al-jam'i li ghairi akil. Artinya mubtada yang terambil dari isim yang beralif lam, kategori jamak yang tidak berakal, artinya jumlah yang banyak tapi tidak berakal. Kalau sebelumnya adalah jumlahnya banyak dan kemudian berakal. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jamak yang tidak berakal. Contohnya, silakan buka buku Al-Arabiyah Al-Muyassarah di halaman 69. Itu ada contoh pertama. Contoh pertama yaitu al-aqlamu. Contoh kedua al-abwabu. Contoh ketiga al-buyutu. Oke, perhatikan baik-baik. Contoh pertama, contoh kedua dan contoh ketiga. Contoh pertama yaitu al-aqlamu merupakan jamak dari kategori mufrad dari kata itu qalamun. Qalamun, qalamani, aqlamun. Kemudian contoh kedua itu merupakan isim jamak dari kategori kata baitun. Yang ketiga babun. Yang kedua adalah terambil dari isim mufrad yaitu babun. Kemudian yang ketiga terambil dari kategori isim mufrad yaitu baitun. Dari jamaknya kata baitun adalah buyutun. Nah, tiga contoh ini merupakan isim yang menggunakan alif lam di awal kalimat. Di awalnya, seperti kata al-aqlamu itu ada alif lam, kemudian al-abwabu juga menggunakan alif lam, kemudian al-buyutu juga menggunakan alif lam. Cuma yang membedakan adalah yang sebelumnya, meskipun ketiga-tiganya ini menggunakan alif lam, cuma jumlahnya yang berbeda, jumlahnya banyak dan masuk dalam kategori jamak li ghairi akil, yaitu jamak yang tidak berakal. Polpen tidak berakal, pintu-pintu tidak berakal, rumah-rumah tidak berakal. Kalau sebelumnya seperti al-atibau itu merupakan jamak yang berakal yaitu dokter-dokter. Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang jamak li ghairi akil. Lanjut dari itu, apa yang dicari oleh mubtada? Tentunya yang dicari oleh mubtada adalah khabarul mubtada. Jadi kata al-aqlamu, al-abwabu dengan al-buyutu semuanya itu adalah isim yang beralif lam yang bisa dijadikan sebagai mubtada. Jadi apa yang dicari mubtada? Yang dicari mubtada adalah khabar. Maka dari itu mari kita pasangkan khabarnya masing-masing dari tiga contoh tersebut di atas. Al-aqlamu contohnya tawilatun. Kalaupun misalnya ada yang bertanya, Ustaz, kenapa mubtada'nya banyak sementara khobarnya satu? Maka kaidahnya, perhatikan kaidahnya baik-baik. Kullu jam'in li ghairi akil ya'udu ila mufrad muannas. Setiap mubtada yang terambil dari jamak yang tidak berakal, maka khobarnya kembali ke satu. Saya ulangi. Setiap mubtada yang terambil dari jamak yang tidak berakal, maka khobarnya
kembali ke satu, yaitu kembali ke mufrad. Seperti ini. Al-aqlamu kan banyak, tidak berakal. Tawilatun panjang, artinya sangat satu. Berarti kullu jam'in li ghairi akil ya'udu ila mufrad muannas. Artinya setiap jamak yang tidak berakal kemudian dijadikan sebagai mubtada, maka khabar mubtada tersebut haruslah satu atau mufrad. Berarti al-aqlamu tawilatun. Kemudian yang kedua, al-abwabu dayyiqatun. Kalau al-abwabun merupakan jamak yang tidak berakal, dayyiqatun artinya sempit, dia adalah isim mufrad. Maka kaidahnya tadi kullu jam'in li ghairi akil yaudu ila mufrad muannas. Setiap jamak yang tidak berakal maka khabarnya kembali ke mufrad. Itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Al-buyutu ba'idatun. Rumah-rumah itu jauh. Berarti ba'idatun ini merupakan isim mufrad. Sama dengan sebelumnya, yaitu kaidahnya, ingat baik, kaidahnya adalah kullu jam'in li ghairi akil ya'udu ila mufrad muannas. Setiap mubtada yang terambil dari isim yang tidak berakal, maka khabarnya harus kembali ke satu. Tawilatun mufrad, dayyiqatun juga isim mufrad, ba'idatun isim mufrad. Sementara mubtada'nya masing-masing, al-aqlam adalah jamak tidak berakal, al-abwabu juga merupakan jamak yang tidak berakal, al-buyutu juga merupakan jamak yang tidak berakal. Jadi untuk kategori ini perhatikan kaidahnya adalah, kaidah yang paling utama tentang ini adalah kullu jam'in li ghairi akilin ya'udu ila mufrad muannas. Setiap mubtada yang terambil dari isim yang tidak berakal, maka khabarnya kembali ke mufrad atau kembali ke satu. Untuk lebih rinci silakan lihat rincian seperti ini. Al-aqlamu mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia masuk kategori isim yang menggunakan alif lam. Tawilatun, maka kedudukannya adalah khabar. Sama dengan al-abwabu, dengan dari ketun, ini kedudukannya juga adalah mubtada. Ini khabar, ini mubtada, dan ini khabar. Oke, sebelum saya tutup, bagi adik-adik yang tidak memahami pembahasan kita ini, silakan buka buku Al-Arabiyah Al-Muyassarah khusus pada halaman 69, pembahasan tentang al-mubtada al-muhallif bil alif wal lam min al-jam'i li ghairi akil. Mubtada yang terambil dari isim yang beralif lam, kategori jamak yang tidak berakal. Dan ini masing-masing contohnya. Untuk mendalaminya, silakan membuka buku Al-Arabiyah Al-Muyassarah. Dan pada kesempatan ini saya tutup pembahasan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.